Kita ke yen Jepang pemirsa yang melesat ke level puncak 8 pekan dipicu komentar anggota Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang yang menganjurkan suku bunga naik 1%. Ya, sementara bursa saham Eropa berakhir di level tertinggi sepanjang masa ditopang saham tambang ArcelorMittal dan Boliden serta saham farmasi AstraZeneca. Kami rangkum informasinya dalam News Flash berikut ini. Yen Jepang melesat ke level puncak 8 pekan. Penguatan yen setelah anggota Dewan Kebijakan Bank of Japan Naoki Takamura menganjurkan Bank Sentral harus mengatrol suku bunga setidaknya 1% atau lebih pada paruh kedua tahun fiskal 2025. Yen melesat ke 151,81 per dolar, level terkuat sejak 12 Desember. Dari Amerika, bursa ekuitas Wall Street berakhir variatif Kamis dengan S&P 500 dan Nasdaq menghijau sementara Dow Jones melemah. 8 dari 11 sektor S&P 500 diperdagangkan lebih tinggi dengan jasa keuangan dan consumer staples memimpin kenaikan. Saham Amazon.com naik 1,1% menjelang laporan keuangannya. Perusahaan tersebut melampaui ekspektasi pendapatan kuartalan tetapi penjualan di unit cloud computingnya berada di bawah perkiraan. Philip Morris International melonjak 10,9% setelah produsen rokok tersebut membukukan kinerja kuartalan yang lebih baik dari ekspektasi dan memperkirakan laba 2025 di atas estimasi. Dari Eropa, bursa ekuitas Eropa berakhir di level tertinggi sepanjang masa Kamis. Perusahaan pertambangan memimpin penguatan setelah serangkaian laporan keuangan yang optimistis. Sumber daya dasar menjadi pemenang sektoral melejit 4%. Setelah pabrikan baja terbesar di dunia, ArcelorMittal memperkirakan peningkatan permintaan baja untuk 2025. Hal ini menyebabkan sahamnya melambung 13,3%. Sementara penambang Swedia Boliden melonjak 13% karena kenaikan laba inti kuartal keempat yang lebih besar dari ekspektasi. Sementara saham farmasi AstraZeneca melonjak 5,9% setelah memperkirakan penjualan 2025 di atas ekspektasi analis. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, kita langsung ke data penutupan selengkapnya untuk bursa global. Bursa saham Wall Street berakhir variatif di hari Kamis dengan S&P 500 dan juga Nasdaq berhijau sementara Dow Jones melemah. Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,28% menjadi 44.748. S&P 500 naik 0,36% di 6.083. Nasdaq Composite Index menguat 0,51% di 19.792. Bursa ekuitas Eropa berakhir di level tertinggi sepanjang masa. Di hari Kamis, indeks Pan Eropa Stoxx 600 ditutup melonjak 1,17% menjadi 544,84. Kemudian pemirsa kita lihat DAX Jerman menguat 1,47% menjadi 21.902 dan CAC Prancis melonjak 1,47% menjadi 8.007. Sementara dari pergerakan komoditas pemirsa minyak kategori WTI menguat 0,06% di level 70,57 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat 2,27% di level 15.521 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat 0,1% di level 2.882 dolar Amerika per troy ounce dan CPO menguat 0,18% di 4.411 ringgit Malaysia per ton. Ya, kita ke valuta asing, pemirsa pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level 16.337, terhadap euro di level 16.955 dan terhadap pound sterling di level 20.320 dan terhadap yen Jepang di level 108,01. Ya, usai jeda berikut kita akan bahas mengenai pelemahan dari IHSG yang cukup signifikan terkait dengan capital outflow di perdagangan hari kemarin dan juga ini diperberat oleh saham perbankan. Kira-kira apa yang kita bisa antisipasi dan juga mungkin kita coba analisis gitu ya, apakah pelemahan ini memang hanya semata mungkin dilihat dari saham-saham berbasis perbankan big caps yang sudah overbought atau ada alasan lain disebut dan rekomendasinya apa usai jeda berikut. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami di Market Pass.